Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kroya, Ibu Endang Sarwani SPD MBD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kroya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang indah ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu. Hari ini izinkan saya berbagi praktik baik karena kemarin tanggal 27 September sampai 30 September saya mengikuti kegiatan BIMTEK di Solo. Itu mengenai 7 jurus BK hebat. Dan kemudian setelah kegiatan tersebut selama 1 bulan saya masih diberi tugas ya. Jadi tugasnya itu minggu pertama itu praktik ke siswa, minggu kedua juga praktik ke siswa, minggu ketiga membuat laporan tertulis portofolio ya, dan minggu keempat praktik atau implementasi praktik baik ke Bapak Ibu guru semua ya. Selamat siang Bapak Ibu pendekar. Kenapa di sini pendekar? Karena materinya itu tentang jurus-jurus BK hebat. Jadi Bapak Ibu disebut pendekar. Hari ini saya akan melakukan praktik baik terkait dengan jurus-jurus yang telah saya pelajari saat mengikuti BIMTEK 7 jurus BK hebat dan jurus apa saja yang telah saya implementasikan kepada murid. Dan ini adalah latar belakang. Kenapa sih kok ada kegiatan BIMTEK? Jadi pemahaman yang belum utuh tentang peran BK. Ini ada tantangan guru BK. Banyak pihak yang masih menganggap BK itu hanya menangani kasus yang bermasalah, masih dianggap sebagai polisi sekolah. Padahal peran BK mencakup pelayanan pencegahan, kemudian pengembangan dan kuratif atau penyembuhan atau pengobatan. Kemudian tantangan kesejahteraan psikologis murid yang semakin kompleks. Jadi di tengah perkembangan zaman yang sangat luar biasa, kemudian kemajuan teknologi, perubahan sosial siswa, ya. Jadi semakin meningkat masalah-masalah yang ada di kalangan murid. Kemudian kompetensi guru dalam memberikan layanan BK yang belum merata dan peran guru sebagai pembimbing, pendamping murid seperti guru wali itu ada di Permendikdasmen nomor 11 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Selain sebagai pendidik, setiap guru diharapkan dapat menjadi pendamping akademik, pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, dan kepribadian kerjasama dan kemandirian secara optimal. Nah, inilah mengapa peran BK di sekolah itu semakin krusial atau semakin penting. Ya. Kemudian Kemendikdasmen juga memiliki program prioritas terhadap guru BK. Dan keterampilan-keterampilan dasar ini tidak hanya diperlukan oleh guru BK, tetapi semua guru mapel itu juga harus memiliki keterampilan-keterampilan dasar untuk mendampingi murid. Nah, melihat celah ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah strategis mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan kapasitas bagi guru BK dan non-BK atau guru mapel. Ini adalah 7 jurus BK hebat ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya guru BK saja yang memiliki keterampilan ini, tetapi Bapak Ibu guru semua juga harus memiliki keterampilan dasar ini untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi. 7 jurus BK hebat merupakan bahan materi ajar pelatihan yang diberikan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat menjadi pembimbing kepribadian, akademik, karir murid, mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Oke, tapi sebelum lanjut ke materi, saya minta Bapak Ibu, nanti ini ada jingle 7 jurus BK hebat atau lagunya dari 7 jurus BK hebat, nanti kita nyanyikan bersama. Saya mohon Bapak Ibu guru semua silakan berdiri supaya lebih mengenal 7 jurus BK hebat itu apa sih seperti apa. Kenali potensi, olah emosi, resiliensi. Ini ada gerakannya. Asistensi, jalin koneksi,
kolaborasi menata situasi. BK hebat. Jalan BK hebat. Oke, terima kasih. Belum pernah mendengar ya Bapak Ibu lagu 7 jurus jingle 7 jurus BK hebat ya. Mudah-mudahan setelah kita bergerak ya, jadi semangatnya lebih bertambah lagi ya Bapak Ibu. Oke, ini saya jelaskan secara singkat ya. Jadi definisi 7 jurus BK hebat ya adalah sebuah program pelatihan guru dari Kemendikbudristek yang terdiri dari 7 langkah untuk membimbing murid secara optimal. Program ini bertujuan untuk membantu guru, baik guru BK maupun guru kelas atau guru mapel ya, yang dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan murid secara holistik. Kemarin ketika saya mendapatkan BIMTEK di Solo itu menggunakan mekanisme ARKA. Ini dari pendekatan atau strategi pembelajaran experiential learning ya. ARKA itu singkatan ya Bapak Ibu. A-nya itu aktivitas, R-nya itu refleksi, K-nya konseptual, dan A-nya aplikasi. Jadi mekanismenya atau alur pembelajarannya itu lebih banyak kegiatannya atau aktivitasnya ya. Aktivitasnya itu ada bisa permainan, ice breaking ya, atau mungkin bermain peran ya, diskusi ya. Kemudian refleksi ya, refleksi jadi setelah ada aktivitas atau setelah ada kegiatan maka ada menggali makna ya dari pengalaman ya. Bisa ditanya perasaannya bagaimana ya setelah melakukan aktivitas ya. Kemudian setelah itu ada konseptualisasi ya, menghubungkan pengalaman dengan teori atau konsep. Kemudian yang terakhir itu A-nya itu aplikasi ya, menerapkan pembelajaran dalam konteks yang nyata. Aktivitas murid terlibat aktivitas langsung ya, refleksi murid diajak untuk merefleksikan hasil aktivitasnya. Konseptual guru menyampaikan konsep ya materi dari yang akan disampaikan ya dari temanya, kemudian aplikasi menuangkan sebuah karya ya terkait tema yang disampaikan. Nah ini ada 7 jurus, tapi saya sampaikan secara singkat nih Bapak Ibu karena sebenarnya nanti yang poin pentingnya itu saya menyampaikan apa yang saya praktekkan ya tugas di minggu pertama dan minggu kedua. Ini yang jurus pertama ada kenali potensi. Kenali potensi itu tujuannya untuk membantu murid mengidentifikasikan dan mengembangkan potensi diri mereka baik dari segi akademik maupun non-akademik. Kemudian yang jurus kedua ada kelola emosi. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan murid dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Kemudian jurus yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi atau daya lenting ya. Ini tujuannya untuk membangun kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan, tekanan, serta pulih dari situasi yang sulit. Kemudian jurus yang keempat, jaga konsistensi. Tujuannya untuk membantu murid untuk tetap fokus pada tujuan mempertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan impulsif. Kemudian yang kelima, ini ada jurus jalin koneksi, itu tujuannya untuk membangun hubungan positif dan sportif antara murid, guru, dan orang tua serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dan yang keenam, bangun kolaborasi, mendorong kerjasama dan kerja tim ya, baik itu dari murid serta antar murid atau pihak lain yang terlibat di dalam proses pendidikan. Murid, guru, kemudian wali murid ya, dan seluruh warga sekolah. Dan jurus yang ketujuh itu adalah menata situasi. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi murid serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi dari ketujuh jurus ini ada aspek siswa dan aspek sistem. Ya. Yang pertama saya mengambil jurus yang pertama dan jurus yang ketiga ya, kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi.
Alasannya kenapa? Nah, ini langsung pada jurus yang pertama, ya. Alasannya yaitu saya memiliki tujuan untuk membantu murid untuk memahami dan mengenali potensi yang dimiliki secara menyeluruh. Jadi sebagian murid kita itu masih banyak yang bingung, ya, bingung potensinya apa, bakatnya apa, minatnya apa, bahkan cita-citanya saja kalau ditanya belum tahu, Bu, ya. Jadi saya tertarik untuk mengimplementasikan jurus yang pertama, ya. Banyak murid yang belum menyadari kelebihan, kelemahan, minat, bakat, serta gaya belajar yang dimilikinya. Sehingga mereka kebingungan, ya, dalam belajar maupun menentukan arah pengembangan diri. Melalui layanan ini, saya berupaya untuk menumbuhkan kesadaran murid terhadap keunikan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. Jadi kenali potensi, ya, ketika murid sudah mengetahui potensinya apa, bakatnya apa, minatnya apa, kemudian gaya belajar yang tepat, ya, maka dia akan lebih maksimal dalam mengembangkan potensinya, bisa untuk, ya, merencanakan masa depan yang dia inginkan. Kemudian untuk jurus yang pertama, saya sasarannya itu kelas 8G. Saya mempraktekkan pada hari Rabu pada tanggal 8 Oktober 2025 itu dengan jumlah murid 32. Kegiatannya seperti apa? Nanti ini ada penerapan arkanya, ya. Ini alur pembelajarannya seperti apa? Pertama itu ada aktivitas. Aktivitasnya, kegiatannya saya meminta siswa untuk membawa HP, ya. Kemudian untuk mengisi asesmen. Jadi untuk menentukan murid itu kecerdasan majemuknya apa, gaya belajarnya apa, ya. Walaupun mungkin bisa secara ditanya gitu, kamu sukanya apa, kamu biasanya ketika belajar seperti apa, ya. Tapi kalau seperti itu kurang efektif, ya. Jadi kita itu ada aplikasi namanya itu akupintar.id, ya, itu digunakan untuk mengetes, ya, kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar, ya. Kemudian ada potensi minat, ya, minat karir, dan ada kepribadian, ya. Nanti akan saya share ke grup. Setelah itu, setelah anak-anak mengisi, saya minta untuk di screenshot, ya, hasilnya, kemudian mengisi di Google Form, ya, hasilnya seperti apa. Selain aktivitas mengisi akupintar.id, ya, saya juga meminta, sebelumnya saya pancing dulu, ya, saya tanya siswa, ya, biasanya ketika belajar ini untuk mengetes gaya belajarnya, ya, kegiatan yang kalian lakukan, ya, yang kalian sukai itu seperti apa, ya, ketika belajar. Ada yang menjawab sukanya membaca, ya, ada yang menjawab sukanya mendengarkan penjelasan guru, ya, ada juga yang menjawab sukanya itu praktik di luar, ya, di luar lapangan, bukan di kelas, gitu. Kemudian setelah itu, ya, setelah siswa mengisi asesmen, saya merefleksikan, ya, murid saya minta berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing dan berdiskusi, mendiskusikan kesamaannya apa, kemudian yang mereka sukai itu apa, keragamannya itu seperti apa, ya, dan merefleksikan hasil tesnya, ya, kondisinya seperti apa. Kemudian untuk konseptualnya, saya menjelaskan, ya, aspek gaya belajar, ya, kecerdasan majemuk, minat karir, ya, itu riasek, serta menjelaskan macam-macam profesi yang cocok untuk setiap tipe tersebut, ya. Dan aplikasinya, saya minta murid untuk mengerjakan, ya, lembar hasil rekap tes. Saya minta untuk mengisi gaya belajarnya apa, kecerdasan majemuknya apa, kemudian rencana pengembangan karirnya itu bagaimana, ya, kegiatan yang mereka lakukan di sekolah itu apa yang menunjang untuk mengembangkan karir dan bakatnya, ya. Dan saya minta juga untuk menuliskan profesi yang mereka impikan, ya, cita-citanya. Praktik OCL saya meminta siswa untuk mengisi aplikasi Aku Pintar, ya, kemudian saya mengajak siswa untuk diskusi. Siswa berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian menulis refleksi mengenai kecerdasan dan gaya belajar yang dominan dan rencana pengembangan karir. Kemudian kegiatan ditutup dengan motivasi dan tindak lanjut. Nah, ini bentuk aplikasi Aku Pintarnya, ya, seperti ini, ya.
Kemudian ini link yang tadi di-share ya. Tadi di-share di grup ada 4 link. Masing-masing ada tes kecerdasan majemuk, ada tes riasek atau minat ya, minat jurusan, tes kepribadian, dan ada gaya belajar untuk mengetes gaya belajar. Nah, ini kalau yang kemarin saya praktikkan ke siswa, saya beri pernyataan-pernyataan, lalu siswa memilih memana yang sesuai dengan diri kalian. Ya, siswa memilih ya. Kemudian kalau sudah ya saya tanya yang mana saja pilihannya, kemudian saya kelompokkan. Saya buat kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau ini ya, saya mudah mengingat sesuatu yang saya lihat ya. Saya suka membaca buku, ini lebih ke visual ya. Gaya belajar visual yang warna hijau, kemudian yang tengah itu saya mudah memahami sesuatu yang dijelaskan secara lisan, itu gaya belajar auditori, dan yang warna pink ini ya, saya suka belajar dengan praktik langsung, itu kinestetik. Ya, kemudian setelah kegiatan aktivitas ya, kemudian refleksi tadi saya menggali makna ya siswa, apa yang kamu rasakan ya ketika tadi sudah ditanya, kemudian sudah mengisi link Aku Pintar ya, hasilnya bagaimana itu. Kemudian saya jelaskan ini untuk konseptualnya, saya jelaskan pengertian kecerdasan itu apa ya. Ini ada materinya, kecerdasan majemuk itu ada 8 ya. Jadi kita sebagai guru ya, mungkin ada bapak ibu guru gitu ya di luar sana tapi bukan di sini ya. Itu ada yang menganggap bahwa anak pintar itu hanya yang pintar matematika ya, hanya yang pintar IPA, padahal kecerdasan itu banyak ya Bapak Ibu, ada 8 di sini. Ada linguistik, logik matematik, visual spasial, kinestetik, ya musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis ya. Naturalis itu kan kecerdasan ya yang menyukai alam ya. Pandai berkebun, pandai memelihara ternak, itu juga termasuk kecerdasan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya anak-anak yang cerdas itu tidak hanya yang pandai ilmu sains ya atau pandai bahasa ya, bahkan ada kecerdasan interpersonal. Intrapersonal itu kecerdasan yang pandai pandai membina hubungan baik dengan orang lain. Itu interpersonal. Kalau intrapersonal itu pandai menilai diri sendiri ya, pandai mengetahui kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu juga termasuk kecerdasan ya. Jadi tidak hanya tadi pinter pinter akademik saja. Kemudian ini ada tes minat karir riasek, saya jelaskan juga ya teorinya. Ini ada riasek itu apa saja singkatannya, ada realistik, investigatif, artistik, spasial, kemudian interpreting, dan konvensional. Kemudian gaya belajar ya, saya jelaskan juga ke siswa itu ada 3 ya, visual, auditory, kinestetik. Jadi setiap anak itu tahu ya, oh iya ternyata saya gaya belajarnya seperti ini, maka dia akan tahu strategi yang tepat ya untuk lebih maksimal ketika belajar ya. Jadi misalkan ada siswa yang di kelas sukanya tidur ya, sukanya tidur, jarang memperhatikan guru, jarang melihat kalau guru menayangkan materi atau jarang membaca buku ya. Barangkali memang gaya belajarnya auditori, walaupun dia tidur, dia menyandarkan kepalanya di meja, tapi dia mendengarkan penjelasan guru ya. Nah, kemudian ini saya minta siswa untuk mengamati gambar ya. Saya tayangkan juga gambar ya. Saya minta siswa untuk menjawab ya. Ini dari berbagai macam tokoh ya. Kemudian ini Bapak Ibu, ini hasil dari yang kemarin saya praktekkan. Ini hasilnya siswa. Ini siswa yang mengisi. Kemudian saya minta untuk mengisi kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Ini di kelas 8G. Ya, tapi ini hasilnya 37, anaknya kan hanya 32, tapi banyak yang isi double, jadi ada 37. Ya, tapi kebanyakan datanya sih insya Allah sudah betul ya. Ini untuk kelas 8G terbanyak itu hasilnya itu kecerdasan kinestetik dan intrapersonal. Kemudian ini untuk gaya belajarnya ya, yang terbanyak itu ada kinestetik ya. Kinestetik yang terbanyak yaitu dan nah ini hasil secara siswa ya, ini per siswanya sudah ada datanya, ini per siswa sudah ada datanya, hasil kecerdasan majemuknya, ada gaya belajarnya apa ya, totalnya 32 siswa, dan ini dokumentasi ketika saya praktek ya, ada aktivitasnya, gambarnya terlalu kecil, mohon maaf ya. Ini yang aktivitas ya, saya minta untuk mengisi, kemudian ada refleksinya ya. Terus untuk gaya belajar saya minta
apa siswa kan tadi saya tayangkan ya pernyataan-pernyataan mana yang sesuai dirimu. Nanti kalau sesuai dirimu silakan maju ya. Kemudian silakan berkumpul di sana ya. Nanti akan membentuk kelompok ya. Kelompok yang kinestetik, yang visual dan auditori ya. Dan setelah itu ini ada aplikasinya. Aplikasinya itu saya minta murid untuk menuliskan ya hasil kecerdasannya, hasil gaya belajarnya, dan rencana pengembangan karirnya ya, serta kegiatan aktivitas apa ya, kegiatan apa yang dilakukan untuk menunjang keinginannya ya, bakat dan minatnya. Jadi seperti misalnya kegiatan di sekolah, dia memilih ekstrakurikuler apa yang sesuai dengan hasil asesmennya tadi. Oke, baik. Setelah ini, sebelum jurus yang kedua, saya minta Bapak Ibu untuk mencoba link Aku Pintar yang saya share tadi di grup. Silahkan ya, bisa diisi semuanya, tapi kalau tidak sempat diisi dulu ya, satu saja dulu nggak apa-apa, yang kecerdasan majemuk ya. Kecerdasan majemuk yang kedua ya, berarti kalau yang pertama itu gaya belajar ya. Silakan diisi, sudah di share di grup ya. Bapak Ibu sudah pernah ngisi seperti itu belum? Belum ya? Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Oke, sudah ada yang selesai hasilnya nih Bapak Ibu. Saya minta untuk disampaikan ya hasilnya apa. Oke, dari Bu Ines. Hasilnya ya dibaca saja berapa persen? Linguistik intrapersonal. Linguistiknya 96%, intrapersonalnya 96%. Oke, luar biasa. Hasilnya adalah 89% intrapersonal dan 89% juga interpersonal. Oh ya, intra dan inter ya. Oke, luar biasa ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ines dan Pak Salut. Kemudian karena waktunya tidak banyak ya yang diberikan pada saya, ini saya langsung masuk ke jurus yang kedua yang saya praktekkan ke siswa. Saya mengambil jurus 3 ya. Jurus 3 itu tumbuhkan resiliensi. Sudah pernah mendengar kalimat resiliensi? Kata resiliensi sering mendengar apa tidak Bapak Ibu? Ya. Resiliensi itu apa sih? Resiliensi? Kemampuan? Betul ya, luar biasa Pak Salut. Kemampuan bangkit ya dari kegagalan, kesulitan, masalah ya atau trauma ya. Kemudian sasarannya saya kemarin mempraktikannya itu di kelas 9A ya. Dengan jumlah siswa 34 siswa atau murid pada tanggal 15 Oktober 2005. Alasan kenapa saya memilih jurus yang ketiga ya, dari 7 jurus ini saya memilih jurus 1 dan jurus 3 karena memang saya tertarik ya, terutama dengan jurus yang ketiga ya. Saya bertujuan untuk membangun kemampuan ya menghadapi tantangan hidup, meningkatkan ketangguhan psikologis dan memperoleh keterampilan penting seperti beradaptasi, pemecahan masalah dan pengelolaan stres ya. Saya amati di sekolah kita itu banyak siswa yang kemampuan resiliensinya masih rendah ya. Terbukti apa? Contohnya yang baru diejek teman langsung minder ya, langsung down. Baru bangun kesiangan sedikit ya, sebenarnya masih ada waktu untuk berangkat, langsung nggak mau berangkat ya. Kemudian baru telat sedikit langsung pulang ya kan. Nah, contoh-contoh seperti itu ya, dan ada hasil asesmen juga ya. Itu yang mencerminkan ya bahwa di sekolah kita sebenarnya kemampuan resiliensi siswa itu masih cukup rendah ya. Jadi saya memilih jurus ini ya untuk menumbuhkan sikap bangkit ya murid-murid kita ya, supaya ketika dia mengalami kesulitan, mengalami masalah atau kegagalan, dia mampu bangkit dan mampu mencari solusi ya untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian ini untuk penerapan artanya ya, artanya aktivitasnya itu saya minta siswa berkelompok ya. Saya beri permainan dulu ya, kegiatan dulu. Siswa saya minta untuk berkelompok lalu membuat menara dari kartu remi ya. Medianya itu kartu remi, membuat menara dengan sedikit double tip ya, sholat tip. Ya, kemudian selama proses pembuatan menara yang pasti jelas ada prosesnya ya, jatuh bangun. Membuat menara itu kan juga tidak mudah dari kartu ya. Pasti ada apa yang ambruk itu, nanti bentar-bentar juga jatuh ya. Kemudian setelah menaranya jadi ya, maka saya uji kekuatan menara itu
ya dengan angin, hembusan angin ya, angin ribut ya. Dan ketika menaranya ada yang jatuh, ada yang ambruk gitu ya, ada yang hancur. Kemudian saya refleksikan ya bagaimana perasaan kalian ya ketika proses pembuatan menara, kemudian setelah menara itu jatuh apa yang kalian rasakan ya. Itu yang supaya siswa itu bisa membayangkan, oh ya ketika dalam hidup itu ya pasti ada proses ya, proses kehidupan yang seperti membangun menara ya, ada jatuh bangun ya, dan mereka bisa menggali makna dari pengalaman membuat menara ya. Kemudian konseptualnya saya menjelaskan ya konsep resiliensi itu apa ya, kemudian saya hubungkan dengan proses grow mindset ya. Grow mindset itu apa Bapak Ibu? Pola pikir bertumbuh, betul ya, pola pikir bertumbuh. Kemudian ini untuk aplikasinya ya, penerapannya saya minta siswa untuk menuliskan ya pengalaman kegagalan yang pernah mereka alami ya, dan solusinya apa, serta saya minta siswa untuk menuliskan kalimat penguatan untuk diri sendiri ya, kalimat grow mindset ya, yang bisa memberi motivasi untuk diri mereka sendiri ya. Ini langkah-langkahnya seperti yang tadi saya jelaskan ya, membuat menara dari kartu remi. Guru BK mengajak berdiskusi siswa tentang perasaan membangun menara ya, kemudian menyampaikan konsep resiliensi, daya lenting, grow mindset ya, dan siswa menuliskan contoh kegagalan ya, serta menuliskan kalimat penguatan ya untuk bangkit. Nah, kemudian saya tampilkan juga ini contoh ya, contoh kenapa daya lenting atau resiliensi itu penting ya. Ternyata banyak kasus di luar sana ya, ada kasus siswa SD ya karena tidak tahan dibully, diejek teman, akhirnya frustasi ya karena dia tidak punya daya lenting yang kuat, tidak punya resiliensi yang kuat ya, dia mencari jalan pintas ya. Kemudian setelah itu saya juga menyampaikan ke murid ini perbedaan fixed mindset dan grow mindset ya. Grow mindset itu sangat berhubungan sekali dengan resiliensi ya, pola pikir bertumbuh. Jadi orang yang resiliensinya kuat pasti pola pikirnya itu selalu bertumbuh ya. Ini contohnya ya ketika menghadapi kesuksesan. Kalau orang yang fixed mindset ya, dia merasa sukses itu karena punya bakat ya, padahal kesuksesan itu bisa karena usaha ya, belajar. Nah, kemudian ini yang selanjutnya itu memberi feedback ya, umpan balik ya, teknik bergerak. Nah, misalkan kita menjumpai murid kita ya, murid kita sedang mengalami masalah, kesulitan, kegagalan dan lain sebagainya ya, itu kita ketika memberikan penguatan ke murid itu tekniknya ini ya, teknik burger. Burger itu terdiri dari apa saja nih Bapak Ibu? Roti ya, tengahnya itu isiannya dagingnya gitu ya, bawahnya roti lagi ya, itu hanya perumpamaan ya. Jadi kita beri apresiasi dulu ya, baru dikoreksi, kemudian diberi apresiasi lagi ya. Contohnya yang sering terjadi di sini apa? Misalkan ya, saya sendiri yang sering mengalami ada siswa terlambat ya. Ketika terlambat kan mereka merasa salah, merasa down gitu ya, merasa sedih ya. Yang pertama dilakukan apa? Diberi apresiasi dulu. Ya alhamdulillah kamu sudah luar biasa, sudah mau sampai sekolah ya, sudah mau berangkat sekolah itu sudah bagus ya. Kemudian dikoreksi ya. Tapi untuk ke depan kamu harus bisa lebih kasih lagi berangkatnya, lebih rajin lagi ya, jangan sampai diulang lagi. Kemudian diberi apresiasi lagi. Bu guru percaya kamu besok bisa ya, bisa lebih rajin, bisa tidak terlambat lagi, sudah bisa menjadi lebih baik lagi begitu ya. Ini contohnya. Jadi ketika kita menjumpai peserta didik atau murid kita mengalami masalah, jangan langsung dikritik, jangan langsung disalahkan dulu, tapi beri apresiasi dulu ya. Kemudian baru dikoreksi dan diberi apresiasi lagi. Kemudian ini ada dokumentasi kegiatan kemarin, itu aktivitasnya saya minta untuk membangun menara ya. Refleksinya saya tanya perasaannya apa ya, ada yang menjawab frustasi, ada yang menjawab sedih, sebel, marah dan sebagainya ketika menaranya itu selalu jatuh ya. Kemudian ada konseptualnya ya, konseptualnya, dan ada aplikasinya. Saya minta untuk menjawab ya, maju menyampaikan tadi kegagalannya apa, solusinya apa, dan menuliskan kalimat penguatan atau grow mindset ini ya. Kemudian selain saya melakukan praktik di kelas, saya juga menerapkan ini pada layanan konseling individual ya, karena dengan konseling itu kan tidak hanya di kelas ya, tidak hanya layanan klasikal, tapi juga ada layanan konseling individual. Jadi kemarin itu ada konseling ya, ada siswa yang punya masalah ya, jadi dia tidak semangat ya, sedih ya, murung, merasa tertekan, kelas 9 ya.
dia merasa terbebani dengan tugas-tugas yang banyak ya, merasa tidak mampu ya, tidak mampu mengerjakan tugas, tidak mampu memahami materi ya. Kemudian saya melakukan layanan konseling individual dengan teknik konseling realita, yaitu berfokus pada murid ya, siswanya itu kan muridnya bertanggung jawab atas tindakan ya, pilihan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Kemudian saya menggunakan teknik burger ya, menitik beratkan pada apresiasi, koreksi dan apresiasi ya, supaya ya murid itu merasa percaya diri ya dan bangkit dari rasa, karena dia merasa tidak mampu ya, itu dia sudah punya pola pikir fixed mindset ya, maka saya bangun resiliensinya ya dan pola pikir growth mindset, supaya dia yakin dengan kemampuannya ya, bahwa ketika dia tidak paham dengan materi pelajarannya, tugas-tugasnya, kesulitan mengerjakan tugas, maka dia bisa belajar ya, bisa mencari solusi. Kemudian ini tujuannya untuk merubah kemampuannya, merubah tindakannya ya. Saya tanya juga sih ke siswanya, kamu ingin berubah apa tidak? Apakah kamu mau seperti ini terus ya, tidak rajin mengerjakan tugas, akan kesulitan terus, merasa stres terus ketika menghadapi tugas ya. Kemudian konseling menjawab, ya saya ingin berubah Bu, saya ingin lebih tenang ketika mengerjakan tugas, saya ingin maksimal lagi nilainya, saya ingin semangat mengerjakan tugas ya, karena sebentar lagi juga akan menghadapi ujian ya. Kemudian hasilnya konseling juga merasakan perasaan yang jujur ya, dia bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan, kemudian menyadari bahwa selama ini dia pola pikirnya fixed mindset, menganggap dirinya itu tidak bisa, padahal setiap orang pasti punya potensi, punya kemampuannya sendiri-sendiri ya. Kemudian dia mau merubah ya dari fixed mindset menjadi growth mindset ya, dan berkomitmen ya dengan usahanya, yaitu tidak menunda-nunda tugasnya. Kemudian ketika dia menghadapi kesulitan, dia akan bertanya kepada teman atau kepada gurunya langsung, dan lebih rajin ketika belajar mencari jawabannya di buku ya, membaca. Ini ada dokumentasi ya ketika konseling, tapi mohon maaf karena dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, jadi saya tidak menyebutkan siapa konselingnya ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu ya, materinya sudah selesai. Mohon maaf ya, cukup memakan waktu lama. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya? Oh iya. Oke Bu, terima kasih Bu Wiwi. Jadi daya lenting itu sama artinya dengan resiliensi ya, kemampuan untuk bangkit seseorang ya, itu ketika dia menghadapi tantangan, kesulitan, kegagalan ya, dan mencari solusi ya untuk menjadi lebih baik. Ya, itu yang dinamakan resiliensi dan daya lenting ya. Kita saja sebagai guru perlu sekali yang namanya daya lenting atau resiliensi ya. Sehingga ya, jurus ini sangat bagus sekali ketika diterapkan ke murid kita ya, supaya murid kita, karena ini ada anggapan ya, zaman sekarang itu Gen Z gitu ya, itu dianggapnya itu generasi strawberry ya. Strawberry itu kan bagus ya, cantik, warnanya merah ya, indah kalau dilihat. Tapi buah strawberry itu gampang lembek, gampang busuk, gampang layu, gampang lunyut gitu lah ya bahasanya. Itu kita samakan dengan generasi zaman sekarang ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya kita perhatikan saja, sangat beda sekali dengan generasinya zamannya Bapak Ibu ya. Generasi dulu itu kan tangguh sekali, tapi generasi sekarang ketika baru menghadapi masalah langsung drop, langsung down, langsung menyerah begitu ya. Jadi jurus ini sangat cocok sekali kita terapkan ya di sekolah kita begitu. Oke, ada yang nggak ngantuk lah ya, saya mau ice breaking dulu Pak ya sebelum menutup ya. Iya, sepertinya kok kayak loyo sekali begitu ya. Oke, ini ada lagu ya, kita bernyanyi bersama ya. Yang pertama itu hadap, yang kedua senyum, yang ketiga itu cubit ya, cluenya. Ini didengarkan dulu ya. Kamu mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang tahu ya. Ya, pertama hadap kanan, hadap kiri, kedipkan matamu ting-ting, sekali lagi ting-ting, senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu ting-ting, sekali lagi ting-ting. Kemudian yang ketiga, ayo kawan, kita jumpa lagi, cubit kanan, cubit kiri, kedipkan matamu ting-ting, sekali lagi ting-ting. Oke, begitu ya. Oke, berdiri, ayo silakan biar tambah semangat ya.
Ya, oke, kita mulai ya. Diingat-ingat yang pertama itu hadap, yang kedua itu senyum, yang ketiga cubit ya. Kalau jauh ya nyubit sendiri ya nggak apa-apa lah ya. Iya, soalnya jaraknya agak jauh. Oke, oke kita coba ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita jumpa lagi. Hadap kanan, hadap kiri, kedua matamu tinggi. Sekali lagi tinggi. Ayo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu tinggi. Sekali lagi tinggi. Ayo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan matamu tinggi. Sekali lagi tinggi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Ini sebelum saya tutup, ini ada satu kata-kata ya yang saya suka sekali. Ini dari Kiai Haji Maimun Zubair ya. Guru ya yang paling berhebat ya dari seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan, melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Luar biasa sekali ini Bapak Ibu. Iya, jadi niatan mendidik anak di sekolah, mendidik murid ya, itu juga menjadi ladang pahala ya. Oke, saya cukupkan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah tutur kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.